Selamat siang, ini Fitri 364 ya. Saya ingin jelaskan mengenai gerakan petisi Purnawirawan ya. Dan kebanyakan aliran Islam itu menghendaki supaya Fufu Fafa itu dicopot, Gibran itu dimakzulkan, dan orang-orang Jokowi dicopot, lalu diadakan sidang umum MPR ya, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu semua nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Buku-buku saya, termasuk yang terbaru, Dana Rasa atau The Javash Bank, dan sebelumnya Mafia Bank Indonesia, itu agak mirip dengan gerakan-gerakan Tri Sutrisno. Penjelasannya begini, ya, di Indonesia itu ada yang disebut koalisi. Koalisi Jokowi pertama, ini ada ilustrasinya ya, supaya gampang. Koalisi Jokowi pertama itu isinya adalah waktu itu Prabowo mengajak Jokowi ke Jakarta, diserahkan kepada PDIP, lalu Prabowo bawa Ahok. Apa yang terjadi? Ahoknya mungkir, maka Prabowo kehilangan tiket. Sehingga ketika Capres, itu Prabowo lawan Jokowi. Prabowo berpikir bahwa dulu ada perjanjian bahwa setelah waktu itu Megawati nyalon dan wakilnya Prabowo, sekarang eranya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Jokowi. Prabowo berpikir begitu, Megawati nggak mau, mungkir, jadi akhirnya Jokowi yang menang. Tapi waktu Jokowi menang Pilpres, Prabowo nggak punya saham, jadi akhirnya yang punya saham adalah PDIP, Nasdem, dan Yusuf Kala. Yang kedua, itu Prabowo juga lawan Jokowi. Oleh karena itu, tetapi perubahannya adalah Jokowi kedua, dia nggak pakai Yusuf Kala, tapi dia pakai Erlangga. Sehingga Jokowi kedua ini, Jokowi agak bebas. Karena dia bebas dari tekanan PDIP dan Nasdem, sehingga dia punya kekuatan, punya gigi, lewat jembatannya adalah lewat Luhut, maka dia memotong PDIP dan Nasdem. Sehingga akibatnya apa? Pada waktu Capres, Prabowo dipilih oleh Jokowi, sehingga koalisi Prabowo yang pertama sekarang ini adalah Gerindra, Jokowi, dan Bahlil. Oleh karena itu, kalau mau nyopot Gibran itu nggak bisa, karena dia pemegang saham koalisi Prabowo. Prabowo, Jokowi, Bahlil. 3 orang ini nggak bisa dirubah. Dia pemegang saham. Oleh karena itu, petisi Purnawirawan untuk mencopot Gibran itu mustahil, ya, tidak dikehendaki oleh Prabowo, nggak dikehendaki oleh Bahlil, nggak dikehendaki oleh siapapun. Buku-buku saya itu memperkarakan mengenai Mafia Bank Indonesia, mengenai BGN, ya. Saya tidak memperkarakan Gibran. Udah tahu kok bahwa pemilik kuasa dari koalisi Prabowo pertama adalah Prabowo, Jokowi, dan Bahlil. Oleh karena itu, Megawati ini udah tahu tabiatnya Jokowi, ya. Dia udah nyolong pada waktu periode kedua itu, Bu Mega dipotong oleh Jokowi. Oleh karena itu, yang berikutnya ini, ya, untuk ke depan, ya, tahun 2029, Jokowi harus dibuang. Caranya bagaimana? Megawati ngajak Tri Sutrisno. Tri Sutrisno membuat ultimatum untuk pencopotan Gibran. Itu maksudnya adalah mendongkel Jokowi. Dan so far,
PDIP ini berhasil. Jadi di pertengahan jalan ini ya, tahun 2026 akhir itu ada pergeseran, kemungkinan ya Jokowi diganti PDIP. Orang-orang Jokowi tahun 2026 akhir copot dengan ancaman ultimatum lewat Trisutrisno. Kalau Prabowo nggak nurut, alasannya TNI akan mendesak Trisutrisno supaya mencopot Gibran. Itu maksudnya supaya Jokowi ini dicopot digantikan koalisi ke depan menjadi Gerindra, PDIP, dan Bahlil kalau Bahlil mau. Kalau Bahlil nggak mau, ya diganti lagi. Apakah diganti dengan Agung Laksono atau siapa yang mau ikut yang koalisi ke depan tahun 2029. Oleh karena itu, sebelum kita menulis buku ya mengenai yang seperti ini ya, dana rasa atau mafia Bank Indonesia, kita harus lihat pergerakan dari pemegang saham koalisi presiden. Kalau Prabowo disuruh nyopot Gibran sekarang ya dia nggak bakal mau lah. Dicopot Gibran, ya dia yang dicopot karena dia punya utang sama Gibran. Tapi kalau misalnya Trisutrisno menyuarakan supaya ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, ya maksudnya adalah supaya Jokowi ini diganti dengan PDIP. Itu adalah pesan yang dimunculkan oleh Trisutrisno, dan itu ya ditampunglah oleh Prabowo. Nanti kita lihat apakah Jokowi bisa copot di tahun 2026. Kira-kira demikian.